manfaatnya berdoa walaupun dengan bahasa bebas, dengan bahasa ibu, ya. Kan tidak mungkin kita mengharapkan semua umat Hindu berdoa dengan bahasa Sanskerta. Awigna mastu nama sidam om, sidir astu tat astu swaha, om swastiastu, namaste untuk para pandit, sampurasun untuk para hajar, hong ulun basuki langgeng untuk para dukun pandita Tengger, rahayu 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 untuk para romo dan para wasi Jawa, tabea untuk para tete naga. Para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, kali ini kita akan memperbincangkan sesuatu yang sangat sederhana, yaitu doa. Dan kenapa saya menyampaikan tentang hal yang sederhana ini? Karena saya ingin agar umat Hindu itu memahami benar dan merasakan sekali manfaatnya berdoa walaupun dengan bahasa bebas, dengan bahasa ibu, ya. Kan tidak mungkin kita mengharapkan semua umat Hindu berdoa dengan bahasa Sanskerta. Sulit, tidak mungkin, apalagi di Nusantara ini. Hindu di Nusantara adalah akulturasi dari Hindu Purana yang berasal dari India dengan budaya dan tradisi dari masing-masing daerah. Bayangkan, Indonesia ini, Nusantara ini, berapa banyak suku bangsa. Dan hampir di setiap pulau, hampir di setiap etnis, itu ada umat Hindunya. Tidak mungkinlah kita memaksakan mereka dan mengatakan bahwa hanya dengan doa berbahasa Sanskerta lah yang sampai kepada Hyang Widi. Tidak mungkin kita mengatakan itu. Ya, oleh karena itu apa? Kenapa dengan fleksibilitasnya Hindu, kemudian kita bisa mengatakan bahwa doa-doa dengan bahasa ibu, dengan bahasa daerah masing-masing, asal dipahami doa itu apa, lalu manfaatnya apa, dan jenis-jenisnya seperti apa, dipahami dengan baik, maka doa-doa ini juga akan sampai kepada tujuan. Jangan khawatir. Ya, Hindu tidak pernah membatasi hanya dengan doa satu bahasa saja baru sampai. Tidak seperti itu, ya. Nah, demikian juga doa-doa dengan bahasa asing pun tidak masalah. Maka saya menganggap bahwa doa ini juga penting dipahami. Oleh karena itu hari ini kita akan memperbincangkan sedikit tentang doa ini. Doa itu dalam bahasa Sanskerta adalah prarthana. Pra dan artha. Artinya apa? Permohonan dengan sungguh-sungguh. Lalu, di dalam doa itu ada apa? Di dalam doa itu tentu ada rasa hormat, rasa sayang, rasa kasih, dan keyakinan. Itu dia. Tanpa itu tidak mungkinlah ada doa. Untuk apa berdoa kalau orang nggak yakin? Untuk apa berdoa kalau tidak ada keinginan untuk menghormati? Untuk apa berdoa kalau di sana tidak ada rasa kasih, rasa sayang, ulas asih? Untuk apa? Nah, oleh karena itu yang pertama, doa itu harus berisi rasa hormat, ya, dan yang lain yang saya sebutkan tadi. Tidak mungkinlah orang berdoa sambil mengisinya dengan rasa marah. Nggak mungkin lah. Pasti berdoa dengan rasa-rasa yang lembut tadi. Nah, kita sepakat. Dan ini penting terutama bagi generasi muda. Bahwa ketika mereka berdoa dengan apa yang bisa mereka lakukan, itu sudah cukup. Nah, itu doa. Lalu, perlu juga kita tahu manfaat doa itu apa sih? Sehingga kita tidak akan berdoa hanya ikut-ikutan. Orang ramai-ramai berdoa, ikutlah. Orang itu berdoa. Saya kalau nggak berdoa nanti tidak diajak
bermain, berkomunikasi, misalnya seperti itu. Jadi ada motif-motif tertentu, ya oleh karena itu kita wajib tahu manfaat doa. Yang pertama, kalau orang senang atau sering atau suka melakukan latihan-latihan spiritual atau sadhana dengan doa, atau mengawalinya dengan doa, atau mengisinya dengan doa, atau mengakhirinya dengan doa, itu akan meningkatkan kualitas dari sadhana yang dilakukan itu. Jelas. Lalu yang pertama, orang-orang yang suka berjapam, ya, suka mengulangi nama-nama Tuhan, ya, itu juga akan sangat terbantu apabila diisi dengan doa, diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, atau diisi dengan doa-doa tertentu. Ini sangat membantu, ya. Dan yang ketiga, apapun yang kita lakukan terkait dengan aspek-aspek ketuhanan itu juga akan terbantu sekali oleh doa-doa itu. Jadi sampai di sini kelihatan doa sangat bermanfaat dan doa sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikut apa? Tentu doa itu akan meningkatkan keyakinan kita, serada kita, apalagi kalau misalnya doa-doa itu berhasil, ya. Ini akan meningkatkan serada kita. Kita semakin yakin bahwa kita memuja Tuhan itu bukan tidak ada hasilnya, bukan tidak ada manfaatnya. Nah, dan banyak lagi yang para pemirsa Renungan Dharma bisa mendapatkan, ya, manfaat-manfaat lain sesuai dengan pengalaman masing-masing. Jadi, para pemirsa Renungan Dharma yang berbahagia, doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam diri kita untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dan semakin mendekatkan diri kepada aspek-aspek ketuhanan menurut ajaran agama Hindu. Nah, ini yang penting, ya. Ini yang penting. Kemudian yang berikut adalah, lalu bagaimana? Setelah kita tahu doa itu apa, kemudian kebutuhan kita akan doa, manfaat doa, lalu bagaimana halnya dengan jenis-jenis doa? Perlukah kita tahu jenis-jenis doa ini? Atau bermanfaatkah kalau kita memahami, selain kita paham doa, tahu manfaat, dan juga mengerti tentang jenis-jenis doa ini? Ya, jenis-jenis doa sebetulnya hanya ada dua. Ini menjadi kunci supaya kita tidak salah melakukan doa itu sendiri. Yang pertama, doa berpengharapan. Yang kita harapkan, berpengharapan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan itu terkabul, bisa saja terkabul, ya, bersifat duniawi. Misalnya, kita berdoa karena membutuhkan atau menginginkan benda-benda materi kebutuhan untuk hidup. Ini duniawi ini. Kemudian yang kedua, misalnya kita mengharapkan kesembuhan dari sebuah penyakit, sebuah sakit yang kita menderita, ini juga duniawi. Kemudian berdoa untuk karir, menaikkan pangkat, dan lain sebagainya. Ini semua bersifat duniawi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada doa-doa yang berpengharapan untuk pertumbuhan spiritual. Semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, perbedaannya adalah kalau doa-doa itu berpengharapan untuk perkembangan atau pertumbuhan spiritual, kita akan mendapatkan manfaat ganda di sini. Yang pertama, tentu karena tujuannya mereka atau para pencari Tuhan ini untuk kebutuhan pertumbuhan spiritual, ya, ini pasti akan terpenuhi. Pertama. Yang kedua, karena ini tidak berpengharapan untuk hal-hal yang bersifat duniawi, maka segala kebutuhan kita untuk kehidupan dalam keseharian itu juga otomatis akan terpenuhi. Tapi ingat, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Yang kita butuhkan adalah yang pantas kita terima untuk kehidupan, tapi yang keinginan kadang-kadang dilambari dengan ego. Nah ini, ya. Jadi hati-hati,
Ya, hati-hati di sini bahwa yang kita butuhkan adalah betul-betul apa yang kita butuhkan dalam hidup. Tetapi keinginan kadang-kadang berlebihan karena ada unsur ego di sana. Nah, para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, apa sih keuntungannya? Ya, apa sih keuntungannya kalau kita berdoa dengan tanpa berpengharapan hal-hal yang duniawi? Jelas, satu, kita akan mengalami peningkatan dalam pertumbuhan spiritual. Kedua, tidak menghabiskan energi spiritual. Ketiga, semuanya itu tidak ada risiko. Nah, berbeda dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Kenapa? Kalau yang bersifat duniawi ini memang bisa saja terkabul atau dikabulkan oleh aspek-aspek ketuhanan misalnya. Misalnya, wujud kuasa Tuhan, bisa saja. Tetapi ingat, karena ini sifatnya duniawi, maka yang memenuhi atau yang mengabulkan doa ini juga energi-energi yang berasal dari wujud kuasa, tapi dengan level-level yang rendah. Tidak maksimal ini. Ya, tidak maksimal. Dan yang kedua apa? Yang kedua, doa-doa yang berpengharapan hal-hal yang bersifat duniawi bisa terkabul. Tidak oleh wujud kuasa Tuhan, tetapi oleh wujud non kuasa Tuhan yang sifatnya negatif. Artinya apa? Kita bisa saja mengatakan, wah, saya mendapatkan anugerah di pura A. Dikatakan demikian, padahal dia mendapatkan anugerah sebelum sampai di pura A. Jadi ada dimensi lain yang memberikan apa yang dia minta, apa yang dia doakan. Dimensi lain ini bukanlah berasal dari wujud kuasa Tuhan sendiri. Akibatnya apa? Akan ada hutang di sana. Dalam tanda kutip, hutang di sana. Tentu yang namanya hutang ya harus dibayar. Dan kita membayarnya kepada dimensi-dimensi non wujud kuasa Tuhan itu. Nah, di sini apa yang berbahaya? Berbahayanya adalah seringkali kita tidak tahu bagaimana membayar hutang itu. Tidak tahu kita bagaimana cara membayar hutang itu. Mungkin cara pembayarannya akan menjadi musibah untuk kita, akan menjadi sebuah pengorbanan, bisa mengorbankan diri sendiri, mengorbankan keluarga, dan lain sebagainya. Ini bahayanya kalau kita bertumpu dan terikat, bahkan terjebak kepada doa-doa yang berpengharapan duniawi. Hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, ini bahayanya. Dan ingat, ketika kita melakukan doa yang berpengharapan hal-hal yang bersifat duniawi, di sana lebih banyak menghabiskan energi spiritual kita. Habis energi kita. Rawan. Bahkan risikonya besar. Jadi, saya ingin berpesan bahwa pertama, walaupun kita berdoa dengan sederhana, tolong jangan diisi dengan muatan-muatan ego, jangan diisi dengan harapan-harapan yang bersifat duniawi, karena ini akan memberikan risiko yang rawan dan kita akan terjebak di sana selamanya, terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga yang namanya pertumbuhan spiritual akan semakin tereduksi, berkurang, menurun, dan menurun. Para pemirsa Renungan Dharma yang berbahagia, hari ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap apa yang saya paparkan ini akan menjadi sebuah renungan yang bermanfaat dan berkembang. Jadi, para pemirsa sendiri yang akan mengembangkan semua ini sehingga menjadi sebuah pola yang membiasakan hidup kita dengan doa-doa yang berpengharapan kepada pertumbuhan spiritual. Para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, cukup sekian penyampaian saya, semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santi. Om.